Oke, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya Mestre and Investment. Oke, baik teman-teman. Hari ini untuk kondisi dari ISG-nya masih berlanjut naik ya, teman-teman. Sudah mendekati 50 retracement-nya di 5960. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas eh, istilahnya sharing catatan saham untuk besok. Jadi saya biasanya memang setiap sore itu selalu membuat coretan ya, saham-saham apa yang besok saya incer, seperti itu. Karena untuk saat ini saya masih short term trade, kondisinya adalah seperti itu teman-teman ya. Karena kalau kita lihat memang marketnya memang IHSG-nya kalau kita lihat memang dia mendekati resistan, dan beberapa saham yang kemarin sudah saya analisa juga beberapa balik arah begitu. Namun sebenarnya di dalam trading ini walaupun mungkin pergerakannya masih sudah benar arahnya namun lemah seperti itu. Dan kadang kemarin sudah ngegas, hari ini nggak lanjut, begitu, itu adalah umum, begitu. Nah, eee, yang penting adalah kita bisa menemukan saham mana dalam short term trade-nya itu bisa bergerak teman-teman ya, dalam short term trade-nya dia bisa bergerak. Makanya di sini setiap sore, setiap malam sebenarnya, channel saya ini adalah membahas catatan saham untuk besok, terutamanya untuk saya, namun dalam saya membuat ini selalu saya sharing ya, yang di video saya ini teman-teman ya. Jadi sebenarnya video saya ini adalah apa yang saya siapkan untuk besok. Misalkan saya membahas sekitar 10 saham, itu biasanya sekitar 2 atau 3 yang saya tradingkan. Begitu ya teman-teman. Baik, kita akan berlanjut dulu bahwa ISG-nya masih mampu lanjut naik, dekati resistan 6960 ya teman-teman. Untuk support masih ya kisaran sama lah kira-kira begitu. Kalau kita tarik support sebelumnya kita bisa menggunakan di kisaran 6860, itu merupakan 38 retracement, juga dekat dengan eee, ini ya, dekat dengan MA 200. Nah teman-teman, itu adalah kondisinya dari ISG. Beberapa saham yang saya bahas kemarin, hari ini sepertinya melempem ya, namun beberapa masih lanjut ya teman-teman. Oke, kita akan, ini dulu ya, lihat kondisi regional dulu. Regionalnya mix ini ya, tidak ada yang, oh ini Hang Sengnya tinggi banget ya, Hang Seng sama Shanghai. Kita cek dulu ya, Hang Seng sama kita cek dulu untuk bursa luar ya. Kalau Amerika sama ya, masih OTW, lanjut naik. Nasdaq juga, Nasdaq ini enggak tanggal 24 kemarin 0, kita cek dulu. Nasdaq-nya 0,14. Oke, kita cek dulu Nasdaq 0,14 di sini. Oh, sedikit selisih teman-teman ya. Kita ini aja lah, kita hanya sekilas ngelihatnya aja gitu ya. Untuk informasi tambahan. Karena memang rata-rata bursa di luar nih juga sedang berada di resistan dan retracement gitu. Nah, ini yang naik 4% tadi. Nah, bener ya, ternyata di sini juga naik 4% untuk Hang Seng. Untuk Eropanya naik-naik pelan-pelan begitu. Berada di resistan lah kira-kira begitu. Kita cek dulu untuk eh, komoditas ya. Hari ini videonya nggak lama teman-teman karena nggak banyak saham yang dibahas juga. Nah, ini yang akan saya tekankan di bahasan kali ini ya, bahwa untuk minyaknya up ya. Minyaknya up ini dari beberapa hari yang lalu saya notice ke teman-teman, yang lainnya sih nggak ada ya. Untuk natural coal, natural gas, coal, goldnya memang ada percobaan naik lagi sampai di 1980 per troy ounce kemarin, tapi ini retracement dan mencoba untuk naik lagi. Nah, CPO kemarin kan naik sampai 4180, ini retracement ya teman-teman. Tinnya masih sama, nikelnya masih sama. Nah, di dalam saham itu teman-teman, salah satu yang menjadi penting untuk kita perhatikan adalah bergeraknya saham itu adalah karena adanya momentum. Nah, momentum ya, momentum itu apa gitu? Momentumnya mungkin karena laporan keuangan, kalau mau bagi dividen, kalau mau misalkan IPO grup usaha, kira-kira seperti itu. Nah, ada satu saham yang mana kemarin itu, saya bahas juga, Medco. Tapi bahasan saya sebenarnya kemarin karena minyaknya juga naik ya.
minyaknya juga naik. Karena sebelumnya juga Elsa ini juga udah duluan naik ya. Medco-nya kan saya sampaikan kemarin bahwa Medco-nya adalah konsolidasi di area hijau itu ya. Baru kemudian jelang IPO ini ya teman-teman, AMMN, Aman Mineral, di mana bukan jelang IPO, bukan jelang IPO. Dalam masa IPO-nya dia, ini kan tanggal 7 Juli ya, itu saya sebenarnya mantau ini terus ya. Mantau ini terus dari 7 Juli, kalau kita lihat Medco-nya 7 Juli. 7 Juli. Sebenarnya kan nggak begitu ketika IPO dari Aman ini teman-teman. Ini kan 7 Juli, tapi harganya Medco ini kan kemarin di 7 Juli ini dia hampir breakout tapi nggak jadi ya, terus turun ya. Ini saya nggak begitu perhatikan, tetapi ketika dia mulai breakout lagi, saya perhatikan Medco, kemarin saya bahas ya, dan saya sendiri masuk ke saham juga yang ada momentum ya, termasuk Medco ini saya bilang ada momentum dengan IPO-nya Aman ya, walaupun tanggal 7 itu, AMMN ya. Kenapa? Karena ya kalau ini juga saya kaitkan dengan berita aja ya, di sini juga prospek dan rekomendasi saham Medco di tengah pembagian dividen dan IPO Aman Mineral ya. Ini sama juga intinya pembahasan seperti itu. Dan terus ini yang teman-teman perhatikan. Nah, ternyata kalau kita lihat bahwa AMMN ini shareholder composition-nya ada Medco Energi Indonesia ya, 21%. Nah, ini yang saya notice di catatan saya pribadi, dan saya untuk AMMN memang masuk ya. Masuk di baru sekitar 3 hari ini teman-teman ya, karena ini termasuk saham IPO baru 3 hari ini saya masuk, dan juga bahkan saya masuk di Medco juga sekalian, tapi sifatnya trading karena dalam trading seperti ini yang ada kaitannya seperti ini, saya biasanya pairing tuh saham kiri kanan semuanya saya ini ya, saya istilahnya apa ya, saya buka bareng gitu loh. Jadi kalau saya trading yang di atas ini adalah AM. Saya misalkan kan saya trading AMMN ya. Nah, bawahnya Medco. Nah, ini saya agak kebablasan karena 2 hari ini saya pegang Medco juga pegang juga AMMN. Tapi sifatnya trading aja untuk Medco ini karena saya ikut di AMMN ya, teman-teman. Nah, pergerakan dari si AMMN ini saya pantau terus IPO-nya kan 1697 ya. Ini beberapa hari ini saya pantau terus, pergerakannya nggak signifikan sebenarnya ya, nggak signifikan. Cuman baru kemarin kan hitungannya signifikan 7%, bahkan hari ini 14%. Medco-nya sendiri juga kalau kita lihat di sekitar 3 hari ini melejit harganya. Jadi 2-3 hari ini saya masuk di Medco dan AMMN, dan ini juga udah saya bahas kemarin, kecuali AMMN memang belum saya bahas karena memang sama IPO jarang saya bahas. Bahkan saya juga untuk Inet ini baru 2 hari ini saya sempat masuk 2 hari trading semuanya, tapi udah clear ya teman-teman, sifatnya trading karena istilahnya cuan bungkus begitu ya. Dari kemarin di 106 sampai 115 saya masuk, jual 132, hampir arah ya, terus baru hari ini mulai masuk lagi tapi jual aja udah nggak ada ya. Jadi itu bahasan saya untuk ini ya, saham yang bergerak karena adanya momentum. Jadi untuk Medco, untuk untuk Medco itu saya udah lepas, tapi untuk AMMN saya masih pegang ya, saya masih pegang. Kita lihat besok apakah mau saya lepas atau enggak ya. Jadi membeli saham karena adanya momentum. Untuk ini kan saham baru Pak. Iya, saham baru saya belum ini. Sebenarnya untuk segi kalau kita bicara laporan keuangan kan belum bisa ya. Kita ngelihatnya Medco-nya sendiri begitu. Kalau misalkan kita bicara finansialnya kan Medco-nya udah bisa nih dilihat nih historiknya gitu kan udah bisa dilihat. Kalau yang MMN saham-saham baru ini belum, makanya saya nggak bahas. Tapi saya trading. Cuma di sini saya sampaikan ke teman-teman bahwa kita kadang trading di saham itu adalah apabila ada momentum yang menggerakkannya seperti itu.
Nah, di video ini adalah catatan saya untuk besok. Jadi Medco dan AMMN masih saya bahas, masih saya catat. Besok saya pantau terus ketika hari trading gitu. Nah, catatan yang kedua teman-teman ini adalah saham, ya biasalah saham yang saya pantau. Catatan saya itu saham-saham yang masih ngejos ya. MAPA. Nah, kalau kita lihat MAPA, saya masuk juga itu di breakout kemarin di 700-an ya, masuk lagi, buang lagi. Nah, sifatnya ini masih masuk catatan saya kenapa? Karena ini saham uptrend ya, sesuai di judul, ini saham uptrend, sehingga saham-saham yang uptrend ini saya selalu buy on weakness, sell buy high, sell high ya. Buy high, sell high dan juga membeli ketika retracement dan jual lagi ketika di atas ya, sama aja lah, istilah itu kan sama aja. Nah, ini saya masukkan catatan saya untuk MAPA karena retracement. Apakah akan, ada kesempatan saya untuk masuk lagi? Ini saham biasalah kalau saham ngegas dengan pola seperti ini, enak sekali sih saya mencari support-support-nya, tinggal masuk, ada support di berapa, baru kemudian kita gabungkan dengan, eee, tape reading-nya ya. Nah, ini hari ini asingnya juga masuk. Kemarin 2, 3 hari ini kan asingnya net sell ya. Jadi yang kedua saham yang saya pantau adalah MAPA. Catatan saya adalah MAPA saya masih, pantau ini saham ketika dia akan retracement. Saya buy on weakness, buy high, sell high. Tapi hati-hati ya teman-teman, ini udah tinggi. Baik, kemudian adalah saham saya yang saya catat ini, eee, sorry teman-teman. Saham yang saya catat ini juga sama, ini kondisinya saat ini tinggi banget. Bukan tinggi banget ya, resisten nih. Saya nggak masuk di auto, tapi kalau seandainya dia akan retracement, tentu akan saya ini terus, tempel ketat ya. Jadi ini catatan saya, besok pasti di jam trading itu pasti saya pantau, auto dan juga di RMA. Di RMA hari ini sebenarnya hampir masuk tadi karena di support pertama, tapi udah lari ya. Sebenarnya maunya saya agak-agak turun dikit gitu, karena yang kemarin tuh koreksinya ini bagus sekali ya, break dari 38 sampai 61, predictable banget gitu ya. Jadi ini juga sama di RMA masih saya masukkan dalam list saya saham-saham yang, eee, dipantau terus lah ketika retracement dia. Asingnya sudah mulai net sell ya teman-teman, jadi mesti harus hati-hati juga, tapi masih sangat menarik pergerakan dari si, DRMA ya, karena autonya sendiri juga masih ngejos begini, setting-nya semuanya adalah buy on weakness. SMSM gimana? Ya sama juga ini ya retracement, jadi tambah saya SMSM. Ini adalah saham yang juga besok akan saya pantau, catatan saya ketika jam trading ya. Kemudian berikutnya adalah ACES. ACES ini masih masuk di inceran saya terus, cuman saya belum masuk juga ya. Secara tren pergerakan bagus, ketemu 50 retracement-nya dia ya. ACES asingnya nggak salah tebel juga ini asing. Nah, ini asingnya tebel ya ACES ya. Ini inceran saya juga, cuman saya agak, nggak priority karena ini cukup tebel bid offer-nya ya. Pergerakannya sih solid tapi pelan gitu loh. Solid tapi pelan. Baik, kemudian, ini saya list aja, saya masukkan itu ada ini terkait mineral ya teman-teman, ada Inco, MDKA ya, kaitannya begitu. Jadi kalau tadi Aman Mineral, Medco, nah ini adalah Inco. Inco hari ini sebenarnya bagus tadi, cuman kok, closing-nya sentuh EMA 200 balik arah ya. Ya sementara kita simpen aja dulu, terus ada juga MDKA, kita simpen tuh informasi yang kita simpen ya teman-teman, bukan membeli, belum membeli. MDKA ini hampir lewat resistan ya, jadi kita pantau aja lah breakout-nya besok apakah mau breakout atau enggak gitu. Jadi kita lihat dulu Inco asingnya solid 4 hari bursa ini. MDKA sih 2 hari ini net sell ya, 2 hari ini net sell. Baik, kemudian, saham semen teman-teman ya, INTP. INTP juga masih mencoba naik lagi,
Nah, ini targetnya sih sementara di 10.650 ya. Saya INTP SMGR-nya juga sama, ini masih belum breakout ya, masih pelan-pelan begitu. Masih pelan-pelan begitu. Kondisi asingnya bagaimana nih? INTP, net sell, SMGR masih net sell juga. Oke. Terus kemudian yang saya pantau untuk besok juga adalah Indosat teman-teman ya. Indosat, kenapa Pak? Indosat kan settingnya buy on weakness ya, buy on weakness. Indosat settingnya adalah buy on weakness karena ini sahamnya seperti ini, kita update dulu ininya chartnya. Nah, eh kita perhatikan besok di 8.240 teman-teman ya. Indosat selama ini koreksinya tipis aja, apakah besok akan terkoreksi? Karena ini saham uptrend, bagus pergerakannya, kita tinggal tunggu besok di supportnya 8192 ya. Indosat. Kemudian saham-saham terkait ini ya, saham-saham retracement ya. Kumpulan saham-saham retracement mungkin kalau tadi lupa saya bahas ya. Ada BRMS. BRMS ini kan kemarin kenceng tuh. Ya mungkin ada yang take profit jadinya dia terkoreksi hari ini. Nah, BRMS saya pantau juga. BRMS saya pantau juga untuk besok. Aduh, ini error anunya chartnya teman-teman. Oke, untuk BRMS saya pantau. Ya, dia kita lihat retracement-nya dia akan di berapa untuk besok ya. Supportnya dia ada di 170, 160 teman-teman ya. Lainnya sih udah saya bahas semua ya. DRMA, MAPA sudah, Elsa. Oh, Elsa coba lihat. Elsa juga ada retracement bisa dilihat. Tapi saya lebih tertarik ke Medco-nya sih untuk saat ini ya. Sama-sama terkait energi. Ya supportnya sih cukup jauh, ini terlalu jauh kalau Vibo yang ini. Kita gunain mungkin untuk Elsa supportnya ini aja. Supportnya 378, 366 ya. Terus tambahan saham-saham yang kemarin ngegas tapi kok nggak jadi itu ini ya, batu bara, Indo Tambang Raya ini saya belum buyback teman-teman, udah keburu lari kemarin, terus hari ini saya fokusnya ke Medco dan AMMN. Tapi kita pantau aja ya si Indo Tambang Raya karena ini jadi cukup menarik juga, PTBA ya. Terus Adaro ya. Adaro hari ini saya masuk, sebenarnya masuknya kemarin saya Adaro, tapi hari ini saya take profit. Langsung saya tambahkan untuk Medco sama MMN ya. Nah, kondisi-kondisi dari saham-saham batubara Indo Tambang Raya, PTBA dan Adaro tadi adalah naik dari dasar udah beberapa resistan, 2 resistan rata-rata tapi balik arah ya. Karena juga sudah cukup tinggi, sudah mendekati 50 retracement yang mendekati targetnya. Ya memang itu bagi sebagian orang itu adalah confirm area ya. Kecuali yang PTBA ini ya. Confirm area itu sudah di kisaran 38-an, retracement udah cukup tinggi begitu. Karena beberapa orang tuh mau yang agak spekulatif belinya di bawah gitu biar daging gitu. Tapi kalau zaman dulu itu sukanya orang tuh belinya kalau udah confirm di atas 38 tapi cenderung telat ya. Kalau saya lebih baik di 38 retracement, tapi kalau nggak kuat ya kita harus take profit. Seperti Adaro yang saya beli ini kemarin, ternyata hari ini nggak kuat saya buang tadi. Ya, begitu. Beli kemarin kemarin jelang sore tapi saya buangnya hari ini. Karena ya balik arah kan teman-teman. Seperti itu. Ya itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, catatan untuk saya untuk saham-saham besok. Ini saham ini akan saya pantau pergerakannya besok dan ya memang market itu dinamis, apa yang saya omongin hari ini mungkin besok bisa berubah strategi saya karena kondisi market. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya Mes Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.